Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan belajar. Kita akan ketemu lagi. Kita akan belajar tentang keragaman budaya di Indonesia. Kemarin sudah belajar tentang Hayati, ada tentang daerah Bangladesh, dan sekarang kita akan belajar tentang keragaman budaya. Tapi sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu, bisa dipimpin oleh ketua kelas Bapak Krian. Mulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa selesai. Amin. Bapak mau izin tanya. Bapak mau tanya, kira-kira dari anak-anak semua tahu nggak keragaman budaya yang ada di Indonesia ini apa aja? Keragaman seperti apa loh? Budaya yang seperti apa? Keragaman budaya yang bagaimana? Ada yang Ponorogo, ada lagi Tali saman, Tali Saman, tali angku, dulu dari mana? dari Ponorogo. Dari Ponorogo. Dan banyak lagi ya. Nah, sebelum itu kita bernyanyi dulu. Jangan perlu sesama, sejuk kita belajar bersama-sama. Ayo belajar bersama. Kita belajar keragaman budaya, rumah adat dan tarian daerah. Kita belajar bersama-sama. Ayo kita pasti bisa. Oke, terima kasih. Mungkin semangat ya untuk belajar tentang budaya. Baik. Di sini Bapak akan menampilkan video. Silakan. Kids, Indonesia adalah negara kepulauan geografis terletaknya antara benua Australia dan Asia, serta di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Sementara secara astronomis, Indonesia berada di 6 derajat bintang utara sampai 11 derajat kilat selatan dan 96 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Indonesia punya 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Negara kita ini disebut sebagai negara kepulauan karena terdiri dari banyak pulau. 5 pulau terbesar di Indonesia adalah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Indonesia dibagi menjadi beberapa provinsi dari Sabang sampai Merauke. Apakah kamu tahu ada berapa provinsi di Indonesia? Ya, ada 34 provinsi. Dari 34 provinsi itu, Indonesia terdiri dari banyak lokasi yang penuh dengan keindahan alam dan sudah dikenal hingga luar negeri. Seperti Danau Toba yang ada di Sumatera Utara. Danau yang terbentuk karena letusan gunung yang besar ribuan tahun lalu menjadi danau paling besar di Asia Tenggara. Bukan cuma itu, Indonesia juga terkenal dengan fauna yang beragam. Seperti komodo, kamu bisa melihat komodo yang hampir punah di Pulau Komodo, Nusa Tenggara Timur. Selain itu, masih banyak lagi keindahan alam dari Indonesia yang juga didukung dengan berbagai kebudayaan khas dari setiap daerah. Maka itu, bangsa Indonesia disebut bangsa yang majemuk karena terdiri dari banyak suku, adat, agama, dan bahasa daerah masing-masing. Setiap daerah di Indonesia punya budaya, adat, dan kebiasaan yang berbeda-beda. Hal ini bisa dipengaruhi oleh banyak hal. Salah satunya adalah kondisi geografis. Misalnya, setiap provinsi punya rumah adat, pakaian adat, tarian adat, dan lagu-lagu daerah masing-masing. Contohnya Bali punya tari kecak,
Papua punya rumah adat bernama Konai, dan Jawa punya pakaian adat bernama kebaya. Ada lagi Kalimantan dengan rumah adatnya yang disebut Betang. Sulawesi yang dikenal dengan suku Bugisnya. Oh iya, selain itu, Indonesia juga dikenal dengan beragam alat musik tradisionalnya yang khas, yang sudah sampai diakui oleh UNESCO. Seperti angklung, alat musik yang berasal dari Jawa Barat ini sudah mendapatkan pengakuan sebagai bagian World Heritage pada Januari 2011 oleh UNESCO. Selain itu, Indonesia juga dikenal dengan beragam bahasa yang berasal dari berbagai daerah, seperti bahasa Minang, bahasa Sunda, bahasa Jawa, dan masih banyak lagi. Walaupun Indonesia punya beragam bahasa, namun bahasa yang digunakan secara umum tetaplah bahasa Indonesia yang menjadi bahasa asal tuan kita. Semua ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki banyak sekali perbedaan. Tapi kita sebagai masyarakat Indonesia harus bisa menghargai perbedaan itu dan hidup bersama. Hal ini sesuai dengan semboyan negara Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tapi tetap satu. Kita tidak boleh membeda-bedakan walaupun sukunya berbeda, karena kita adalah keluarga Indonesia. Kita harus saling menghormati dan menghargai supaya bisa hidup bersama dengan bahagia. Ragam keindahan alam dan ragam kebudayaan ini menjadi kekayaan bangsa Indonesia yang sudah sebaiknya kita jaga agar bisa menjadi kebanggaan kita sebagai bangsa Indonesia. Nah, kalau kamu berasal dari daerah mana nih? Dan apa yang paling terkenal di sana? Tulis di kolom komentar ya. Oke, baik. Tadi sudah menyimak video yang sudah dipaparkan ya. Nah, Bapak meminta untuk anak-anak nantinya bisa menuliskan apa saja yang ada di video-video tadi. Jadi seperti keragaman budaya yang ada di Indonesia itu apa saja, terus kenapa disebut Bhinneka Tunggal Ika dan sebagainya. Ini dibagi dua kelompok ya, untuk yang depan kelompok 1, yang belakang kelompok 2. Oke, baik, bisa dikerjakan. Ya, bisa dikerjakan kelompok. Ini jadi gini ya, kan tadi sudah ditayangkan video kan. Nah, nanti dari kalian kan menyimak video tersebut, ada banyak sekali keragaman budaya mulai dari Sabang sampai dengan Merauke. Nah, dari Sabang tersebut, nah Bapak ingin minta teman-teman untuk anak-anak tadi untuk bisa mencari kira-kira keragaman apa yang ada di video tadi di Indonesia. Jadi banyak kan keragaman yang ada dari Sabang. Nah, ingin salah satu keragaman apa yang menurut anak-anak semua itu bisa untuk diperkenalkan gitu. Bisa ditulis di lembar ini ya, nanti di presentasi ya. Silakan. 15 menit cukup ya. Cukup. Belum saya kerjakan. Ini kira tuh, udah Thank you.
Orang meneliti satu agama itu di apa ini nggak ada presentasi. Ini kan kalau mau nih sorry, kan ini mau video. Kita akan keragam budaya dari apa kan banyak toh. Yang tadi ada tentunya terus mau ini bagi budaya. Nah, ini kan satu bentuk keragaman. Itu kita yang masih bisa dipamerkan lagi itu dari mungkin dari kalian ada kalau satu teman ini nanti juga jelaskan. Nomor satu sudah. Ya, nomor dua belum selesai. Yo, yang maju dari kelompok satu atau kelompok dua dulu ini. Nah, kami boleh kelompok satu siapa yang mau maju? Ini. Pak, saya jadi Ya, Pak. boleh, silakan. Satu ada Ibra, ada saya, Fitri, ada Uni, ada Adil. Terus di sini kami memilih kebudayaan atau keragaman kebaya. Oh iya, Kebaya iya. yang dari Jawa Tengah. Oh iya, siap. Yo, dari Pulau Jawa, Pak. Ya. Terus kebaya itu biasanya buat pengantin ya, Bun, ya. Ya. Gitu. Ya, terus Kalau setelah dilihat di video itu ada keragaman bahasa banyak Pak, ada bahasa Sunda, ada bahasa Jawa, ada bahasa Minang, bahasa Indonesia, bahasa nasional, dan ada bahasa Bugis. Lain-lainnya Pak, banyak kan. ya. Terus di Indonesia itu ada dua musim Pak. Oh iya. Benar. Dan sama Musim. panas. Oh iya, benar. Nah, makanya keragamannya beda-beda ya kan? Nah, ini sesuaikan diri ya. Ya. Terus Indonesia terdiri dari 34 provinsi. Sudah. Ya, terima kasih. Tepuk tangan. Yo, kelompok dua, silakan. Baik, terima kasih. Saya perwakilan dari kelompok 2. Anggota kelompok 2 ada saya sendiri, Fitriana, terus Bintang, Vera, dan Zidan. Keragaman budaya yang kami pilih yaitu tari angklung. Nah, tari angklung ini berasal dari Pulau Progo. Nah, tari angklung ini menceritakan tentang perjuangan masyarakat Pulau Progo saat menghadapi sendiri. Nah, itu termasuk keragaman budaya yang ada di Indonesia salah satunya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Baik.
dari keragaman budaya yang ada di Indonesia ya. Jadi banyak sekali keragaman yang ada di Indonesia. Salah satunya ada tari angklung, jadi dari Ponorogo ada bahasa Minang, ada bahasa Sunda dan sebagainya. Nah, termasuk ada tempat-tempat yang bersejarah, baik itu ada keragaman budaya seperti tempat di Borobudur dan sebagainya. Nah, di sini Bapak ingin meminta kalian untuk mencari nama-nama tempat bersejarah yang ada di Indonesia. Jadi ada keragaman budaya yang ada di Indonesia. Nah, silakan bisa dicari, dijawab secara individu. Ya, dijawab di ini unik. Ya, silakan bisa berjalan. Baik, di sini kan ada ada kotak yang abstrak, jadi belum ada namanya. Belum ada. Nah, di sini kalian yaitu mencari sebuah kata dari kotak ini. Nanti setelah itu kalau menemukan kata bisa ditulis di sini di bawahnya. Itu ya. Tempat bersejarah ini kayak tempat-tempat yang warisan budaya di contohnya kan ada, dan kemarin kan sudah belajar tentang warisan benda tak benda ya. Ada tarian adat, ada tempat-tempat yang bisa seperti Candi Borobudur, Candi Prambanan dan sebagainya. Nah, di situ Bapak ingin mencari mengingat kembali kira-kira tempat-tempat warisan budaya atau keragaman budaya yang ada di Indonesia. Kira-kira apa saja? Itu. Silakan. Silakan dikerjakan. Ya Pak. Ini tempat sejarah Pak. Ya sama ini yang keragaman budaya semuanya. Kan dia semuanya toh. Ya, itu termasuk kan keragaman budaya. Ya, itu salah ya. Yang penting yang warisan budaya dan itu beragam yang ada di Indonesia. Pak bisa nggak ngerjain? Pak, udah selesai Pak. Boleh, selesai. Ya, terima kasih. Nah, Pak udah Pak. ya. Oke, baik. Masya Allah. Oke, baik. Sini kalau aku lihat bagus-bagus sekali ya, banyak sekali yang menemukan kata-kata atau tempat bersejarah yang ada di Indonesia, banyak sekali keragaman. Nah, Bapak minta salah satu orang untuk bisa membacakan hasil dari tadi yang mencari kata-kata. Pilih Pak, pilih. Tadi saya sudah masuk Pak. Ya, Ini saya. Ya, berarti Amalia Pak, merah. Fairah saja. Fairah saja. Ya, ayo. Nah, Bisa Pak. Ya Pak, dari di sini itu saya menemukan kata
Ada teman deh. Oh ya bisa Pak. Ya, terima kasih. Dan tepuk tangan. Kita adalah bentuk dari keragaman budaya ya, yang ada di Indonesia dengan ditujukan bahwasanya banyak sekali tempat-tempat ataupun warisan budaya yang diwariskan di Indonesia, sepertinya Taman Prambanan, ada Menara Kudus, ada Candi Borobudur, ada tari kecak dan wayang, dan juga alat musik gamelan. Baik, di sini. Nah, kira-kira ada yang pernah ke tempat ini nggak? Dong sama. Ini adalah Candi Gedong Songo yang ada di Kabupaten Semarang. Nilai budaya adalah keragaman ataupun variasi unsur-unsur budaya yang ada dalam satu masyarakat atau di antara masyarakat yang berbeda. Itu bisa seperti bahasa, adat, istiadat, seni, kepercayaan, dan juga kebiasaan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Di Indonesia terkenal dengan semboyannya yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya apa? Yang berbeda tapi tetap satu dua. Oke, adapun kultural tradisi budaya sebuah proses sosial yang mana ada dua atau lebih kebudayaan yang berbeda saling bertemu dan juga berinteraksi. Seperti budaya Hindu yang ketemu dengan budaya Jawa, kebudayaan Buddha yang ketemu dengan ataupun kebudayaan Arab yang ketemu dengan juga. Adapun dampak positif yang pertama yaitu pengayaan budaya, ada peningkatan toleransi, ada inovasi sosial dan juga teknologi, dan juga adanya pertukaran nilai dan juga tradisi antara budaya yang satu dengan budaya yang lainnya, dan juga yang bisa dalam membuka peluang untuk memahami nilai-nilai dan tradisi yang berbeda. Nah, ini dampak negatif yang harus kita hindari atau kita jangan lakukan, yaitu pertama adalah kehilangan identitas budaya diri, adanya konflik budaya dan dominasi budaya, ada asimilasi yang memaksakan, terus selanjutnya ada ketidakseimbangan ekonomi dan sosial, dan yang terakhir ada tinggal mobilitas. Silakan. Nah, ini contoh akulturasi budaya. Nah, ini apa yuk? Nah, sudah jumpa. Terus yang ini ada wayang. Nah, terus yang ini adalah batik. Oke. Kita akan sedikit kronologi dulu. Sambil duduk aja ya, Pak. Berdiri loh. Ini mati tuh Pak, sekolah juga bayar TV. Yo, berdiri dulu. Dan kita berdiri, kita Yo, berdiri. Ayo kita berdiri. Yo. Yo. Tangan diputar-putar, tangan diputar-putar, bergerak bahu. Semangat, tangan diputar-putar. Digoyang, goyang, digoyang, goyang. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang, goyang, digoyang, goyang, digoyang, goyang. Putar, diputar ke atas, diputar-putar, diputar ke bawah, diputar, ayo, diputar ke kanan, diputar-putar. Oke, ya. Semangat.
Baik. Oke, karena materi sudah dilaksanakan, kita akan ada yang namanya soal evaluasi. Jadi ini dikerjakan secara mandiri ya, dan dikerjakan di bawahnya. Saya dikerjakan ya, waktunya 15 menit. Baik. Pak, sudah Pak. Cepat sekali. Gini nih, sudah meramai. Jadi mesti no. Iya. Oh iya ya Pak. Nanti nanti. Ya, baik baik, sini. Oke, baik. Ya, cukup ya. Baik, temuan pada pagi ini Bapak akhiri, terima kasih. Dan juga jangan lupa belajar ya. Baik, untuk ketua kelas silakan bisa memberi doa. Baik, untuk kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa selesai. Baik, dari Bapak sudah cukup. Bapak akhiri, Bapak Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.